Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Ali. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Muhammad Haris Fadilah. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Baleriau. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Pak Ali. Ya, bagaimana kabarnya Haris? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi Pak Haris. Sebelum nanti Pak Haris melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, nanti saya akan datang ke kelas. Yang saya akan lakukan adalah saya ingin mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas Pak Haris. Dan tentunya dalam percakapan awal ini supaya nanti Pak Haris bisa mempersiapkan lagi apa yang harus disiapkan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dengan Bapak. Yang pertama kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan Pak Haris nanti laksanakan di kelas itu apa Pak tujuan pembelajarannya? Baik, terima kasih Pak Ali. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas itu adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang dipilih oleh siswa sendiri ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi 3 tingkatan keanekaragaman hayati dengan tepat. Ya. Baik, jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik bisa mengidentifikasi 3 tingkatan keanekaragaman hayati ya dengan tepat. Baik. Kemudian dari pembelajaran nanti yang akan Pak Haris laksanakan di kelas, area pengembangannya atau yang akan dilaksanakan untuk peserta didik itu di ranah apa Pak Haris? Jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan tentu saja meliputi 3 hal. Yang pertama itu dari segi kognitifnya atau pengetahuan siswa. Berikutnya itu ada keterampilan atau psikomotornya dan sikap daripada siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya ya di ranah afektifnya. Baik. Jadi sudah lengkap ya Pak, ada dari segi kognitif, pengetahuan, kemudian ada segi afektif, tadi sikap ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan psikomotorik yaitu keterampilan. Ya betul. Baik. Kemudian Pak, untuk rancangan pembelajaran di kelas nanti Bapak akan menggunakan model apa, kemudian strateginya seperti apa, dan juga tentang metodenya seperti apa Pak? Oke baik. Jadi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas itu saya akan menggunakan model discovery learning ya. Untuk strategi pembelajarannya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya sesuai dengan gaya belajar siswa ya. Kemudian metodenya saya akan melakukan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Baik. Jadi tadi Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dan juga dengan model pembelajaran discovery learning ya Pak ya. Ya, discovery learning. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya Pak, kaitannya dengan media yang akan Bapak gunakan nanti seperti apa Pak di kelas? Jadi media yang akan saya gunakan di kelas itu tentunya itu sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi saya menyediakan ada berupa video, kemudian audio, kemudian bahan materi berupa PDF ya. Dan juga saya akan memberikan lembar kerja peserta didik ya sebagai bentuk sarana diskusi kelompoknya. Berikutnya juga tentunya seorang guru menyediakan ada laptop, kemudian speaker dan LCD-nya. Jadi nanti itu siswa Pak, saya ngasih sebuah barcode di mana siswa itu akan memilih sesuai dengan keinginan dan gaya belajar yang disukai oleh siswa tersebut untuk mencari dan mempelajari lebih dalam materi. Baik. Jadi sudah sangat lengkap sekali ya kaitannya dengan media pembelajaran karena tadi berdiferensiasi. Jadi Bapak nanti akan menyediakan video, kemudian audio juga, ada PDF seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian juga ada LKPD.
Dan juga tadi Bapak tentunya juga pasti dalam mengajar menggunakan perangkat laptop dan juga LCD seperti itu ya Pak ya. Ya betul. Nah, baik. Nah, kira-kira nih rencana Bapak akan melaksanakan pembelajaran itu kapan Pak, di kelas mana sehingga nanti saya bisa masuk mengikuti Pak? Rencananya itu Pak, saya mengajarnya di hari Rabu ya, pada jam ke-8 dan ke-9 di kelas 10.3. Jadi tadi Bapak akan masuk di hari Rabu ya, jam ke-89 di kelas 10.3 ya Pak ya. Betul. Nah, baik, nanti saya akan datang ke kelas, saya akan melakukan observasi, saya akan melihat apa yang Bapak sajikan atau Bapak laksanakan dalam pembelajaran di kelas seperti itu Pak. Ya. Dan nanti saya juga mohon waktunya Bapak, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi, nanti juga didampingi pengajar praktik untuk membahas hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran seperti itu Pak. Ya. Baik, nah sebelum saya akhiri Pak, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Jadi yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, saya mempersiapkan pembelajaran itu lebih matang ya, baik itu dari segi strateginya, kemudian model pembelajarannya, kemudian metodenya, dan media yang akan saya gunakan untuk LKPD, bagaimana saya mempersiapkan, kemudian mencetak lebih awal, membuat sebuah link berupa barcode yang bisa di-scan, ya, video, audio, dan untuk LKPD tentunya ada juga alat dan bahan yang digunakan untuk praktek ya, itu juga saya akan membawa. Baik. Jadi terima kasih Bapak atas waktunya ya. Senang sekali bisa berbincang-bincang di pra observasi ini ya. Dan sampai ketemu lagi nanti di pasca observasi ya Pak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian percakapan saya dengan Pak Haris dalam pra observasi ini. Sampai ketemu lagi di diskusi pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, selamat pagi. Di mana materi ini kalau di SMP itu pada fase D, sedangkan ketika SMA ini pada fase E ya. Kalian akan mengidentifikasi 3 tingkatan keanekaragaman hayati dengan tepat ya. Jadi tujuan belajar kalian pada hari ini adalah mengidentifikasi 3 tingkatan ya keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih, kalian silakan untuk melakukan tes yang kemarin sudah kita jalani ya. Yang pertama itu asesmen diagnostik ya, diagnostik. Jadi silakan di scan kemudian dibuka ya. Oke, baik. Sudah ya. Jadi di asesmen itu kalian terbagi menjadi kelompok-kelompok yang menyesuaikan dengan gaya belajar kalian. Ada yang Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Secara garis besar, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. 1. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen atau keanekaragaman gen
Oke, baik. Tadi kita sudah menyaksikan video singkat tentang jenis-jenis atau tingkatan keanekaragaman hayati terbagi menjadi berapa? Ya. Yang pertama, keanekaragaman tingkat Y. Yang kedua, yang ketiga. Nah, mau bertanya dulu nih sebelum kita masuk. Mengapa sih keanekaragaman itu penting? Nah, boleh dari perwakilan. Mengapa keanekaragaman hayati itu sangat penting? Boleh silakan angkat tangannya untuk menjawab mengapa sih keanekaragaman itu sangat penting. Boleh silakan angkat tangan. Ya. Kenapa? Keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam menjaga Angkat tangan dulu boleh? Ya, dulu. Ada yang disebutkan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merujuk pada versi genetik, biologis. Bisa di-download juga, nanti dipelajari lagi ya. Di ini sudah ada, tolong dibagikan. Oke, silakan dibaca petunjuknya. Kembali lagi kita tujuan belajarnya adalah untuk mengidentifikasi 3 tingkatan keanekaragaman hayati dari tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nanti setelah selesai kita presentasikan. Nanti berarti kalau di sini keanekaragaman tingkat gen ya. Di sini keanekaragaman tingkat jenis ya, yang ini ya. Oke. Dan kelompok sini keanekaragaman tingkat ekosistem ya, presentasinya. Oke. Dan 3 silakan
kelompok keanekaragaman tingkat D untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok keanekaragaman tingkat D maju, ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang keanekaragaman tingkat band. Silakan. Nama tumbuhan yang pertama bunga soka, berwarna bunga atau buah merah, kuning, dan oranye. Bentuk daun lonjong. Kedua, bunga bentuknya lonjong. Bentuk yang kedua bunga bougainville, warnanya pink, bentuknya bulat. Yang ketiga bunga mahkota duri, warnanya merah, bentuknya lonjong. Yang keempat bunga tulip, warnanya kuning, bentuknya lonjong. Oke. Apa sih Pak bedanya nih keanekaragaman tingkat gen sama tingkatan jenis ya? Setelah tadi diberikan bermacam-macam, ternyata ada perbedaan yang sudah disebutkan oleh kelompok 2. Nah, menurut Nuraya itu gambar apa? Nuraya yang di tengah itu jenis apa itu? Yang keanekaragaman spesies itu ada gambar apa? Ya, kacang apa aja di sana? Ada kacang hijau, sudah bertanya jawab, diskusi, itu masuk nilai keterampilan. Dan yang terakhir nanti ada penilaian sikap, di mana selama kalian berdiskusi, keaktifan akan Bapak lihat dan akan Bapak bilang ya. Jadi yang pertama kita ke kesimpulan kita pada hari ini. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah apa? Keanekaragaman atau jadi keanekaragaman perbedaannya yang banyak ya. Terus keanekaragaman hayati terbagi jadi 1. Contohnya pada bunga, buah, contohnya jenis kacang-kacangan. Keanekaragaman yang ketiga, ekosistem. Contohnya ini ekosistem di mana? Di laut, karang dan lain sebagainya. Jadi di awal juga banyak manfaatnya ya, beberapa juta ekosistem, kesehatan, keindahan dan rekreasi. Ini kalau hilang, maka akan hilang habitat hewan, perubahan iklim, di panas kita ya, di balai. Terus adanya spesies yang menyerang spesies lain sehingga terganggu keberadaannya. Jadi itu kesimpulan belajar kita di pagi hari ini ya. Sebelum ditutup, Bapak mau tanya refleksi kita pagi hari ini, apa yang paling menarik bagi kalian dalam pembelajaran hari ini? Boleh dari kelompok 1, apa yang paling menarik nih dari belajar hari ini? Ada presentasi, terus disajikan dalam video, terus bahan-bahannya juga ya, belajarnya sesuai dengan kebutuhan kalian dalam belajar. Oke, terima kasih ya refleksinya. Kalau nantinya kira-kira nih dari kelompok 3 nih, apa yang perlu ditambahkan ya, kalau bisa nantinya ke depannya bagusnya seperti apa? Kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Hiburan. Wah, hiburan. Kelompok 2 kira-kira apa? Ada yang mau ditambahkan nanti ke depannya apa? Tebak-tebakan. Apa? Tebak-tebakan. Oh, tebak-tebakan. Oke, nanti mungkin akan Bapak coba menyisipkan apa yang perlu diperbaiki.
Silakan kembali ke atau langsung di tempatnya saja ya. Silakan dibuka asesmen formatif kita atau pengetahuan yang akan dinilai. Terima kasih sudah mengerjakan asesmen formatifnya untuk kita nilai nanti pengetahuannya. Sebelum kita mengikuti pelajaran, mari berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Mahrus Ali, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukamarah dari SMA Negeri 1 Baladiam. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya masih ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Muhammad Haris Fadilah. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Baladiam. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga dihadiri oleh Bapak Taufik Novantoro selaku pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Sukamarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Taufik, ya, bagaimana kabarnya Pak Haris? Alhamdulillah hari ini baik Pak Ali. Baik, pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi yang sudah dilakukan, Pak Haris. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, untuk yang pertama, Pak Haris, perasaannya bagaimana Pak Haris setelah observasi kegiatan pembelajaran? Jadi perasaan saya sewaktu di observasi itu, pertama mungkin awalnya saya merasa grogi karena belum terbiasa, namun saya berharap setelah kegiatan ini terus berlangsung, perasaan itu jadi lebih baik ya ke depannya. Oh iya, jadi agak sedikit grogi ya Pak ya, karena ditunggui oleh observer seperti itu. Iya, betul. Bisa diceritakan kembali Pak untuk area pengembangan yang kemarin Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian juga tahapan-tahapannya dalam kegiatan pembelajaran seperti apa Pak? Jadi area pengembangan yang saya lakukan itu yang pertama di area pengetahuan atau kognitif, paling di mana tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik sesuai media yang dipilihnya itu mampu mengidentifikasi 3 tingkatan keanekaragaman hayati dengan benar. Kemudian untuk keterampilannya, saya ingin siswa itu tampil mempresentasikan hasil diskusinya di kelas. Jadi saya melihat bagaimana dia berinteraksi bersama teman-temannya di kelas. Adapun langkah-langkah atau model yang saya gunakan itu discovery learning ya. Yang pertama itu saya memberikan rangsangan atau stimulation. Berikutnya melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan yang difasilitasi melalui lembar kerja peserta didik seperti itu Pak. Oke, baik sekali. Seperti yang sudah saya lihat juga dalam proses pembelajaran, Pak Haris sudah sangat baik kemarin ya Pak dalam melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat. Tadi area pengembangan Bapak juga terkait dengan aspek kognitif, pengetahuan siswa, dan juga dari aspek keterampilan yang mana peserta didik kemarin sudah ada presentasi ya Pak ya, presentasi seperti itu. Kemudian Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan itu sudah berjalan dengan baik atau belum Pak?
Jadi kalau saya melihatnya, saya merasa cukup berhasil karena saya mampu melakukan sesuai langkah-langkah yang saya rencanakan di RPP dengan pembelajaran yang tentunya tadi media yang dipilih oleh siswa sendiri, ya artinya pembelajaran yang berdiferensiasi sudah mampu saya lakukan. Dan hanya beberapa ya yang kendala yang saya alami seperti itu Pak. Baik. Jadi sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Kemarin sangat menarik sekali juga peserta didik itu memilih media yang disediakan Pak Haris sendiri sesuai dengan gaya belajar ya Pak. Belajar. Berarti sebelumnya sudah dilakukan asesmen awal belajar ya Pak ya? Betul, Ya. asesmen. Baik. Kemudian tadi Bapak menyebutkan ada kendala nih Pak. Kendala apa saja Pak yang ada dalam proses belajar kemarin menurut Bapak ya? Jadi kendala yang saya hadapi itu ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif di dalam pembelajaran di kelas. Jadi itu sangat terlihat seperti itu Pak Ali. Iya. Jadi masih ada beberapa siswa saja ya yang tidak terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau menurut Bapak nih, kira-kira siswa itu tidak terlibat aktif dalam pembelajaran itu kenapa Pak sebabnya Pak? Kalau saya merasakan itu karena kelompok pembelajaran yang saya buat itu jumlah peserta didiknya terlalu banyak. Mungkin kedepannya saya akan membuat kelompok belajar yang lebih kecil sehingga mampu mengamati siswa lebih baik lagi dan mengawasinya. Kemudian dari refleksi ada beberapa siswa menyampaikan kepada saya bahwa mereka ingin adanya ice breaking seperti tebak-tebakan seperti itu Pak. Jadi kendalanya tadi karena jumlah anggota dalam kelompoknya terlalu banyak ya Pak ya. Ya. Jadi sehingga nanti rencana Bapak kedepannya akan mengurangi lagi kaitannya dengan jumlah yang pastinya disesuaikan dengan level kemampuan gitu ya Pak ya. Ya. Dan juga gaya belajar mereka masing-masing. Betul. Dan juga Bapak tadi menyebutkan akan ada rencana dari hasil refleksi peserta didik itu membuat semacam ice breaking ya Pak ya, supaya tidak ada kejenuhan bagi siswa. Nah, baik sekali dari rencana Bapak, semoga terrealisasi dengan baik nanti ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, kapan Bapak bisa melaksanakan rencana-rencana Bapak tadi? Kalau saya ketika evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran kemarin dari siswa, mungkin pertemuan berikutnya akan saya mulai rencanakan kembali Pak. Ya, seminggu atau 2 minggu lagi akan saya perbaiki lagi pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Baik. Jadi untuk memperbarui proses pembelajaran yang lebih baik secepatnya akan Pak Haris lakukan, betul ya Pak ya? Ya. Baik. Sekarang saya ingin menanyakan tentang komitmen Bapak ini. Nah, menurut Bapak seberapa komitmen atau ada nggak sih orang-orang yang bisa mendukung jalannya rencana Bapak tadi supaya bisa berjalan dengan baik Pak? Tentunya dukungan itu yang pertama dari dekat rekan sejawat ya, teman-teman khususnya juga seperti Pak Ali memberikan supervisi ya, coaching akademik, jadi bisa diminta pengalaman dan masukannya. Kemudian guru mapel yang serumpun juga dengan saya, dan tentunya juga adanya kepala sekolah sebagai pimpinan yang selalu mengarahkan kepada saya seperti itu. Ya. Jadi terima kasih sekali ya Pak Haris sudah melakukan percakapan pasca observasi ini. Semoga tadi rencana Bapak berjalan dengan baik ya, dan semoga proses pembelajaran dan kualitas pembelajaran kita semakin lebih baik lagi ya Pak. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Taufik Novantoro selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait dengan proses percakapan pasca observasi ini. Persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa sekali kami ucapkan pada Pak Marus ini selaku calon guru penggerak yang sudah melaksanakan dan melakukan dari mulai pra-observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian hari ini bisa coaching dengan Pak Haris ya teman-teman. Pak Haris ini mapelnya biologi. Biologi Pak. Ya, oke. Nah, menurut yang sudah saya tulis di sini, yang sudah saya catat, jadi apa yang sudah dilaksanakan Pak Marus hari ini sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan alur tirta, di mana Bapak lebih banyak memberikan waktu, memberikan pertanyaan yang bisa memantik, sehingga secara tidak langsung ataupun secara langsung Pak Haris tadi sudah bisa menyampaikan baik permasalahannya yang awalnya grogi, kemudian tadi tentang alur ya, tentang area pengembangan tadi sudah disampaikan, kemudian sampai dengan kendala tadi ada yang tidak aktif dan seterusnya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, yang terpenting dalam coaching itu adalah si narasumber dari gurunya tadi bisa menemukan pemecahan dari solusi permasalahan tersebut. Itu saja, mungkin sudah bagus. Silahkan nanti dilanjutkan, kemudian bisa diperbaiki berdasarkan dari solusinya tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Taufik, terima kasih sekali atas umpan baliknya. Demikian kegiatan supervisi akademik mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Dari saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Haris sudah bisa memberikan kesempatan mengobservasi di kelas, dan juga terima kasih kepada Bapak Taufik selaku pengajar praktik yang sudah memberikan umpan balik. Semoga kedepannya proses pembelajaran kita menjadi lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.